Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, kepada KM dari kelas ini, tolong dipimpin doa dulu. Silakan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bang Gokil ya. KM. Terima kasih Bang Gokil sudah memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya saya akan mendata warga belajar yang hadir dalam pertemuan kali ini. Pertama, Denny Ari Susanto. Baik. Berikutnya Sahjan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang menulis cerita imajinasi atau cerpen. Silakan Bapak Ibu bisa lihat pada tayangan di Infocus. Nah, bisa dilihat bersama-sama menulis cerita imajinasi atau cerita pendek. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Cerpen itu apa Pak? Oke, cerpen itu kemarin kan sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa cerpen merupakan salah satu karya imajinasi. Sebelum kita masuk ke materi menulis kerangka cerpen, kita ada kontrak belajar dulu yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Kontrak belajar ini kita buat agar kita memiliki kesepakatan. Silahkan isi masing-masing ya. Diisi masing-masing, silakan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi kontrak belajar, berikutnya Bapak Ibu akan melakukan kontrak metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Bapak Ibu, lihat. Kira-kira siapa tokoh atau orang yang terlihat pada gambar ini? Gambar apa sih ini? Silahkan. Ya. Seorang anak kecil. Sedang apa? Sedang mencari rezeki. Apakah ini rezeki? Ini adalah sampah. Tapi sampah ini bisa menjadi rezeki jika dipilih dan dipilah sampahnya. Kemudian kira-kira siapa anak kecil ini, dalam situasi apa atau dalam waktu kapan dia sedang memungut sampah? Ya Bu, pagi hari. Ingat, pagi hari seharusnya anak seusia ini ngapain? Kenapa kok terlihat di gambar ini malah sedang memungut sampah? Karena tidak mampu sehingga mengharuskan dia mencari sampah. Pesan atau amanat yang bisa kita terapkan. Inspirasi yang dapat kita terapkan sebagai Bapak Ibu warga belajar. Tetap semangat. Oke, apa lagi? Jangan putus asa. Tidak putus asa walaupun dalam keterbatasan. Apalagi? Selalu bersyukur. Ini tidak terlihat mengeluhkan, itu si Bapak senyum. Oh, anaknya. Berjuang untuk menghidupi anak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Rudiman. Hebat sekali. Saya akan minta Bapak Ibu berkelompok. Buat kelompok 4 sampai 5 orang. 4 orang sajalah. Boleh yang bangku depan berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang. Ya. Berbalik ke belakang, berbalik ke belakang. Tugasnya apa? Bapak Ibu perhatikan lagi gambar ini. Ini untuk kelompok 1. Lihat, ada tulisan kelompok 1. Berikutnya, ini kelompok 2. Nanti akan saya bagikan lembarannya ya. Gambar ini akan saya bagikan untuk dianalisis oleh Bapak Ibu. Berikutnya, ini kelompok 3. Lihat. Berikutnya ini ada kelompok 4 dan seterusnya.
Pertanyaannya adalah, nih, untuk memudahkan menyusun kerangka, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, gambar yang pertama, siapa tokoh yang terlihat pada gambar? Kemudian, bagaimana karakter tokoh yang terlihat pada gambar? Ini prediksi kita saja ya. Nanti gambarnya berdasarkan gambar-gambar yang sudah ditentukan. Kelompok 1 gambarnya apa? Nih, kelompok 1. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Dan seterusnya. Paham? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Contoh kerangkanya itu seperti ini. Kerangka cerpen berdasarkan struktur. Ada 4 yang harus Bapak Ibu lakukan. Isi bagian orientasi, pengenalannya seperti apa, kemudian cerita mulai bergerak, rangkaian peristiwa, komplikasi. Baik Bapak Ibu, sudah selesai? Sudah. Baik, kita akan coba ya. Kelompok yang sudah siapa? Baik, 1, 2, udah selesai? Ya, saya ingin coba dulu. Untuk kelompok ini dulu nih, 1 dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 1, silakan sampaikan kerangka yang telah dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Pada bagian tokoh dan perwat, temanya aja dulu. Temanya tentang apa dari gambar yang kamu lihat? Kemiskinan. Oh iya, berikutnya? Ada tokoh siapa aja nih? Apa? Kakak dengan adiknya. Berikutnya? Ada kakak dan adiknya. Sedang apa dia? Sedang mencari sampah. Baik, berikutnya kelompok 2, Bang Gokil. Silakan. Coba sampaikan temanya pada gambar yang Bang Gokil lihat. Pada gambar tersebut apa? Temanya pemulung, Pak. Pemulung. Berikutnya, tokoh-tokohnya siapa aja yang Bang Gokil lihat? Tokohnya seorang ibu dan 2 anak, Pak. Seorang ibu dan 2 anak. tepuk tangan dong untuk kelompok Bang Gokil. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pembelajaran kali ini sudah kita lalui bersama-sama. Silakan Bapak Ibu nanti lanjutkan pekerjaan menulis kerangka teks cerita imajinasi ini di rumahnya masing-masing. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi menulis cerpen berdasarkan kerangka yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya akan bawa Bapak Ibu ke sebuah tempat yang mungkin dapat menambah imajinasi Bapak Ibu dalam menulis kerangka cerpen. Siap? Siap. Nah, silakan ikut saya ke sebuah tempat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, silakan Bapak Ibu bisa melihat secara nyata. Ini ada apa? Tempat pembuangan sampah. Ini adalah tempat yang digunakan oleh para pemulung mencari rezeki. Ingat, di dalam tong sampah atau tempat pembakaran sampah ini ada sampah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemulung. Dan itu akan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Sampah-sampah plastik seperti ini contoh. Inilah yang biasa diambil oleh para pemulung. Diambil plastiknya, kemudian dikumpulkan, lalu dijual ke pengepul sampah. Ingat, ini adalah hal yang berharga bagi mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika setiap hari pemulung sampah memungut sampah, kemudian dikumpulkan uang tersebut untuk menghidupi anak dan keluarga. Dari peristiwa ini merupakan kisah yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipahami, diperhatikan supaya bisa menambah daya imajinasi Bapak Ibu dalam membuat kerangka cerpen. Paham? Paham. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti proses pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan hari Minggu untuk menulis cerita pendek berdasarkan kerangka yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya di sini selaku tutor. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Saya tutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta untuk menutup pembelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Tadi di awal kita dibuka dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jahan, sini silahkan. Kamu sebagai warga belajar,
Silakan pimpin doa agar kita diberikan keselamatan pulang ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua.